Wadidaw, kembali dengan Marga Anime di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan dari Kapten Titan Bajak Laut Kurohige, sekaligus membedah mendalam mengenai Bajak Laut Kurohige, salah satu bajak laut yang akan menjadi musuh Yonko Mugiwara no Luffy di masa depan. Bajak Laut Kurohige atau dikenal sebagai Bajak Laut Yonko Kurohige merupakan salah satu bajak laut terkuat yang menguasai New World. Bajak Laut Kurohige pertama kali diperkenalkan di kota Mukton pada chapter 234 dengan anggota pertamanya adalah Jesus Burgess, Supersonic Van Augur, Laffite, dan Doki ditambah dengan Stronger. Bajak laut generasi terburuk yang dipimpin oleh Marshal Ditech alias Kurohige, mantan dari anggota bajak laut Shirohige. Awalnya bajak laut Kurohige hanya memiliki 4 orang kru. Namun seiring berjalannya waktu, bajak laut Kurohige saat sekarang ini sudah memiliki 9 dari 10 kru utama yang telah terungkap di manga One Piece setelah dirinya membobol penjara bawah laut Impel Down dan merekrut tahanan terkenal level 6 yaitu Avalo Vizaro, Katarina Devon, San Juan Wolf, Pasco Sud, dan terakhir Shiryu. Bajak laut Kurohige diresmikan sebagai seorang Yonko setelah dirinya menguasai wilayah kekuasaan dari bajak laut Shirohige dan melakukan perang besar melawan sisa-sisa armada bajak laut Shirohige yang dipimpin oleh Marco de Fini. Bajak laut Kurohige saat ini dikenal sebagai bajak laut pemburu buah iblis untuk memperkuat 9 anggota utamanya, sehingga pada akhirnya 8 dari 9 kru bajak laut Kurohige sudah terungkap sebagai pengguna buah iblis dari hasil buruan mereka selama ini. Berikut pembahasan mengenai kekuatan buah iblis dari Kapten Titan Bajak Laut Kurohige yang telah terungkap di manga One Piece hingga chapter 1080. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Kapten Titan pertama, Jesus Burgess. Burgess merupakan seorang kapten kapal pertama bajak laut Kurohige yang dijuluki Champion atau Sang Juara. Dia memiliki jabatan sebagai juru kemudi dalam kelompok bajak laut Kurohige. Jesus Burgess sendiri dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan fisik terkuat di dalam bajak laut Kurohige setelah dirinya memakan buah iblis paramesia yaitu Bub Bub Nomi, sebuah buah iblis yang menghasilkan kekuatan super kuat tanpa batas. Kekuatan yang membuat dirinya bisa meningkatkan kekuatan fisik tak ada batasnya. Sebuah kekuatan yang identik dengan dirinya sebagai sang juara. Kekuatan dari buah iblis Burgess pun diperlihatkan pada chapter 1063 ketika dirinya mengangkat sebuah gunung raksasa. Tidak hanya mampu mengangkat dengan mudah, Burgess sendiri mampu melempar gunung raksasa tersebut seperti sebuah bangunan kecil, sama seperti dirinya melempar bangunan ke Heiken no S pada chapter 441. Sebuah peningkatan kekuatan yang luar biasa pada diri Jesus Burgess. Ditambah dirinya juga dikonfirmasi sebagai pengguna Buso Sokuhaki dan Kenbun Sokuhaki, membuat kekuatan yang dia miliki saat ini harus diperhitungkan di masa depan. Seperti yang Trafalgar di Waterloo katakan pada chapter 1063, jika Jesus Burgess memiliki kekuatan buah iblis yang gila sehingga dirinya mengalami kenaikan bounty yang sangat besar. Kapten Titan kedua, Shiryu Si Hujan. Shiryu merupakan kapten kapal kedua bajak laut Kurohige, sekaligus orang terkuat dalam bajak laut Kurohige yang dikonfirmasi dalam SBS 102. Shiryu sendiri dikenal sebagai pendekar pedang dalam bajak laut Kurohige. Sebelum bergabung dalam bajak laut Kurohige, Shiryu dulunya dikenal sebagai pendekar pedang yang haus darah. Sampai-sampai Ivankov pernah berkata jika Shiryu memiliki kekuatan yang sebanding dengan Magellan, sosok penguasa Impel Down. Setelah bergabung dalam bajak laut Kurohige, terungkap dalam chapter 925 jika Shiryu memakan buah iblis Suke Suke Nomi. Dengan kombinasi buah iblis Suke Suke Nomi dengan ilmu berpedang membuat Shiryu bisa dengan sangat leluasa menebas musuh dengan sangat mudah.
Hal tersebut bisa dilihat pada chapter 925 ketika dia dengan mudah menebas Gecko Moria, sebuah kekuatan yang membuat penggunanya tak terlihat. Kekuatan yang sangat berbahaya jika digunakan oleh orang yang tepat seperti Shiryu sebagai pengguna pedang. Tidak hanya tak terlihat, Shiryu juga dikonfirmasi sebagai pengguna Buso Sokuhaki dan Kenbun Sokuhaki, membuat keberadaannya sangat diperhitungkan di masa depan. Kapten Titan ketiga, Van Augur. Van Augur merupakan kapten kapal ketiga bajak laut Kurohige, seorang penembak jitu dalam bajak laut Kurohige. Dijuluki sebagai supersonik dikarenakan Van Augur memiliki kekuatan yang hebat dalam hal menembak. Dirinya memiliki akurasi serangan yang sangat akurat. Hal tersebut bisa dibuktikan pada chapter 222 ketika Van Augur mampu menembak jarak jauh burung camar yang terbang di sekitar kapal bajak laut Mugiwara. Walaupun saat itu bajak laut Mugiwara masih berada di lautan. Dengan dibekali akurasi yang akurat dan penglihatan yang sangat tajam, sebagai seorang penembak jitu membuat dirinya dikonfirmasi pada chapter 1063 sebagai pengguna kemampuan buah iblis Warp Fruit atau Warp Nomi, sebuah buah iblis yang memungkinkan penggunanya berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain secara sekejap, atau dia bisa juga membawa orang lain atau memindahkan orang lain. Sebagai seorang penembak jitu, kekuatan teleportasi sangatlah berbahaya dikarenakan dirinya bisa menembak musuh dari segala arah dan berpindah dengan sangat cepat. Kapten Titan keempat, Apollo Vizaro. Apollo Vizaro merupakan kapten kapal keempat bajak laut Kurohige. Dijuluki sebagai Raja Korup, mantan tahanan level 6 penjara bawah laut Impel Down. Sebelum bergabung dalam bajak laut Kurohige, Vizaro dulunya adalah seorang raja, penguasa North Blue. Raja yang sangat kejam terhadap rakyatnya, sehingga pada akhirnya dia digulingkan dari kekuasaannya tersebut. Dalam chapter 1080, kekuatan buah iblis Apollo Vizaro pun terungkap. Dikonfirmasi sebagai pengguna buah iblis Island Fruit atau Island Nomi, buah iblis yang membuat penggunanya bisa mengendalikan pulau dan berubah menjadi sebuah pulau. Hal tersebut bisa kita lihat di chapter 1080 ketika Apollo Vizaro berubah menjadi batu di pulau Hachinosu. Dengan kekuatan buah iblis yang sangat hebat, membuat Vizaro mampu mengendalikan seisi pulau sesuai keinginannya sendiri. Dia tentunya juga mampu menciptakan gempa, membuat golem sesuai elemen yang terdapat pada pulau tersebut menjadi batu, memindahkan objek-objek yang terdapat pada pulau tersebut. Sebuah kekuatan yang harus dan sangat diperhitungkan di masa depan. Kapten Titan kelima, Laphite. Laphite merupakan seorang kapten kapal kelima bajak laut Kurohige, mantan seorang polisi di wilayah West Blue. Dia memiliki jabatan sebagai navigator dalam kelompok bajak laut Kurohige. Laphite sendiri dikenal sebagai karakter yang memiliki pergerakan paling misterius dalam bajak laut Kurohige. Dalam chapter 234, Laphite mampu datang ke Marizoa tanpa terdeteksi oleh siapapun. Bahkan Kenbun Sokuhaki milik Mihawk dan Sengoku tidak merasakan keberadaannya. Kekuatan pasti dari Laphite sendiri belum terungkap di manga One Piece. Namun berdasarkan dialog manga, Laphite sudah memperlihatkan dirinya sebagai sosok yang cukup berbahaya dalam bajak laut Kurohige. Hal tersebut dapat diketahui dari percakapan Wakil Admiral Suru yang mengatakan Laphite dulunya adalah sosok yang kejam dan brutal ketika menjadi seorang polisi. Kemampuan lain Laphite yang terungkap di manga One Piece adalah dia yang memiliki kecepatan dalam pertarungan. Hal tersebut dibuktikan karena dia satu-satunya orang yang mampu menghindari Haiken milik S. Dengan kecepatan reaksi tersebut, membuktikan dirinya sebagai sosok yang kuat. Dalam anime One Piece dirinya juga diperlihatkan kekuatan lain seperti mampu menghipnotis musuh dan mampu mengeluarkan sayap putih untuk bisa terbang secara leluasa. Sosok yang memang sangat misterius dalam kelompok bajak laut Kurohige. Kapten Titan keenam, Katarina Devon. Katarina Devon merupakan kapten kapal keenam bajak laut Kurohige.
dijuluki sebagai pemburu bulan sabit, mantan tahanan level 6 penjara bawah laut Impel Down, sekaligus bajak laut wanita paling berbahaya yang pernah dipenjara di Impel Down selama era bajak laut. Katarina Devon dikenal sebagai pemburu bulan sabit dikarenakan dirinya sering memenggal kepala wanita-wanita cantik. Dalam informasi databook dikatakan kekejaman dan kebengisan Katarina Devon sejajar dengan Yonko Big Mom. Setelah bergabung dalam bajak laut Kurohige, tepatnya pada chapter 925, kekuatan buah iblis milik Katarina Devon akhirnya terungkap. Katarina Devon, pengguna buah iblis Mythical Zoan Dog Fruit model rubah ekor 9, sebuah buah iblis yang mampu membuat penggunanya berubah menjadi seekor rubah. Bahkan kemampuan tersebut mampu digunakan untuk meniru wujud orang lain. Ketika Katarina Devon berubah menjadi Absalom di chapter 925. Dalam kepercayaan rakyat Jepang kuno, kekuatan buah iblis milik Katarina Devon merupakan kekuatan yang suka menipu dan menghipnotis manusia. Kapten Titan ke-7, San Juan Wolf. San Juan Wolf merupakan kapten kapal ke-7 bajak laut Kurohige, memiliki julukan sebagai kapal perang kolosal, mantan tahanan level 6 penjara bawah laut Impel Down. San Juan Wolf dijuluki sebagai kapal perang kolosal dikarenakan dia adalah seorang raksasa yang memiliki ukuran tubuh setinggi 180 meter. Dinobatkan sebagai karakter terbesar di dunia One Piece. Sebelum menjadi bajak laut Kurohige, San Juan Wolf keberadaannya telah dihapuskan dari sejarah para raksasa dikarenakan kejahatan yang telah dia perbuat. Namun dengan ukuran sebesar itu, San Juan Wolf justru memiliki sifat yang pemalu dan agak kekanak-kanakan. Dalam chapter 1080, kekuatan buah iblis San Juan Wolf pun terungkap. San Juan Wolf dikonfirmasi sebagai pengguna buah iblis Dekanomi, buah iblis yang memberikan kemampuan bagi penggunanya untuk mengubah ukuran tubuhnya menjadi raksasa. Dengan ukuran tubuh sebesar itu, tentunya San Juan Wolf adalah karakter yang sangat kuat saat dalam pertarungan. Hal tersebut dikarenakan dia bisa memanfaatkan ukuran tubuhnya yang sangat besar untuk melawan musuhnya. Itulah kenapa dia dijuluki sebagai kapal perang kolosal, karena daya hancur dia sangat luas. Seseorang yang sangat berbahaya dalam hal ukuran dan kekuatan. Kapten Titan ke-8, Vasco Sud. Vasco Sud merupakan kapten kapal ke-8 bajak laut Kurohige. Dikenal sebagai si pemabuk berat, mantan tahanan level 6 penjara bawah laut Impel Down, salah satu karakter kuat yang direkrut Kurohige di Impel Down. Kejahatan yang dia perbuat sangat mengerikan, sehingga kejahatannya dihapuskan dari sejarah. Karakter yang diperlihatkan sangat kejam dengan wajah yang mengerikan. Dalam chapter 1080, kekuatan buah iblis Vasco Sud pun terungkap. Vasco Sud dikonfirmasi sebagai pengguna buah iblis Sake Nomi, buah iblis yang memberikan kemampuan memanipulasi minuman keras menjadi sebuah gelembung dan bisa digunakan sebagai senjata yang bisa ditembakkan, bahkan dimuntahkan sebagai sebuah senjata. Buah iblis berbahaya yang dimiliki Vasco Sud adalah buah iblis yang tentunya sangat kuat ketika seseorang tersebut mudah mabuk akibat minuman keras. Bisa dilihat di chapter 1080, sekelas San Juan Wolf langsung tertidur akibat efek buah iblis dari Vasco Sud. Sangat berbahaya, namun sangat kerepotan jika berhadapan dengan orang-orang yang suka mabuk, seperti contohnya Roronoa-Zoro. Kapten Titan ke-9, Doki. Doki merupakan kapten kapal ke-9 bajak laut Kurohige, kapten Titan terakhir yang telah terungkap dalam manga One Piece. Dijuluki sebagai malaikat maut, dia memiliki jabatan sebagai dokter dalam kelompok bajak laut Kurohige. Seorang dokter yang memiliki tunggangan seekor kuda sakit-sakitan bernama Stronger. Doki merupakan sosok yang cukup berbahaya yang kekuatannya telah diperlihatkan dalam manga One Piece, tepatnya pada chapter 1063. Doki memiliki buah iblis Shiku Nomi yang membuat penggunanya
bisa menginfeksi virus atau wabah ke lawannya. Sebagai contoh, dia mampu menginfeksi musuh dengan penyakit hingga merubah bentuk atau kelamin dari lawan yang ia hadapi. Kekuatan buah iblis yang sangat berbahaya. Namun buah iblis ini memiliki kelemahan, yaitu haki. Ketika haki orang yang terinfeksi sangat kuat, efek buah iblis ini tidak akan maksimal. Kekuatan lain dari Doki adalah sebuah apel yang isinya sebuah bubuk mesiu yang ketika dimakan atau dilemparkan akan menghasilkan ledakan dahsyat. Kemudian informasi lain, sang kuda yang sakit-sakitan ternyata juga pengguna kemampuan buah iblis, Uma Nomi model Pegasus. Leo, dari 10 Kapten Titan yang dijelaskan dalam Road to Raftel, baru 9 karakter yang terungkap sebagai kapten kapal bajak laut Kurohige. Hingga saat ini, Oda Sensei belum memberitahukan siapa karakter yang akan mengisi posisi ke-10 Kapten Titan bajak laut Kurohige atau Yonko Kurohige. Hingga saat ini, Kurohige hanya memiliki seorang bawahan atau seorang sekutu yang sangat kuat. Dia adalah mantan Admiral Aokiji alias Kuzan. Hingga chapter 1080 belum diketahui posisi Aokiji dalam bajak laut Kurohige. Mungkin tidak lama lagi kita akan mengetahui siapa yang akan mengisi kapten kapal ke-10 bajak laut Kurohige. Baiklah, seperti itu yang bisa aku sampaikan terkait bajak laut Kurohige. Marshal Dictage, Yonko tergelap, Yonko kegelapan. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira siapa yang terkuat? Dan siapa orang ke-10 tersebut? Apakah Aokiji atau ada yang lain? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian